Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Wafa dengan NIM 2303010028 dari Rombel Pendidikan Sejarah 4A Universitas Negeri Semarang. Jadi pada video kali ini dan kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai artikel yang saya baca dengan tema sejarah pergerakan nasional. Jadi video kali ini juga dikhususkan atau dibuat untuk dengan tujuan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah sejarah pergerakan Indonesia. Jadi ada dua artikel yang saya baca. Yang pertama berjudul Women and Politics, Women Participation in the Indonesian National Political Movement 1923 until 1942 dari Paramita Historical Studies Journal tahun 2024. Mungkin langsung saja yang pertama ya. Jadi artikel jurnal ini ditulis atau diteliti oleh Siswantari dan kawan-kawannya. Jadi yang artikel pertama ini, artikelnya ini membahas mengenai keterlibatan perempuan dalam gerakan politik nasional Indonesia selama periode 1923 hingga 1942. Jadi terdapat tiga organisasi yang dijelaskan pada artikel ini. Yang pertama adalah Perhimpunan Kaum Betawi yang berada di Jakarta pastinya. Jadi organisasi ini itu merupakan representasi dari organisasi perempuan daerah yang berupaya mendorong keterlibatan kaum istri dalam perjuangan kebangsaan begitu. Nah, salah satu tokoh yang penting dalam organisasi ini adalah Nyonya S.A. Manafgoni yang secara aktif menulis di majalah organisasi untuk membangkitkan kesadaran perempuan Betawi agar turut berpartisipasi dalam pergerakan nasional begitu. Jadi baik secara moral ataupun material gitu. Jadi Nyonya Manafgoni ini menginginkan para kaum istri ini lebih berpartisipatif dalam membantu pergerakan agar menuju ke kemerdekaan begitu. Namun semangat emansipasi organisasi ini tidak lepas dari tantangan gitu, pastinya ya. Jadi sebuah tanggapan dari pembaca bernama Sahloni menolak keterlibatan perempuan dalam ranah publik. Jadi Sahloni ini membaca majalah organisasi dan menolak keterlibatan perempuan dalam ranah publik dengan berlandaskan pada interpretasi hukum Islam. Jadi menolak dengan berlandaskan hukum Islam yang kita bisa tahu sendiri yang identik dengan patriarki. Nah, polemik ini kemudian mencerminkan adanya ketegangan antara pemikiran konservatif religius dan semangat emansipasi perempuan yang mulai tumbuh. Lalu sebagai respon terhadap perdebatan tersebut, organisasi secara tegas menyatakan dukungannya terhadap pemikiran Manafgoni. Lalu mereka juga menegaskan bahwa dasar perjuangan mereka adalah kebangsaan atau nasionalisme, bukan agama maupun kedaerahan. Lalu sebagai bentuk komitmen juga terhadap persatuan dalam perjuangan menuju kemerdekaan gitu. Lalu organisasi kedua berasal dari Yogyakarta. Organisasi perempuan ini yang bernama Aisyah. Nah, jadi Aisyah ini merupakan organisasi sosial keagamaan yang menjadi wadah perjuangan perempuan Muhammadiyah. Jadi meskipun tidak secara langsung terlibat dalam ranah politik praktis ya, Aisyah ini memainkan peran strategis dalam membangun karakter dan memberdayakan perempuan melalui pendekatan pendidikan dan sosial. Jadi lebih ke dalam pendidikan. Lalu fokus utama kegiatannya juga mencakup pendidikan agama dan umum, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan sosial, pembentukan mubaligh atau pendakwah perempuan, dan membuka sekolah dan program pemberantasan buta huruf. Nah, peran aktif Aisyah ini juga terlihat dalam keterlibatannya pada Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tahun 1928 yang diikuti oleh lebih dari 30 organisasi perempuan dari berbagai daerah. Dalam forum penting ini juga Aisyah diwakili oleh tokohnya, yakni Siti Munjiah, yang menyampaikan pidato bertajuk
derajat perempuan sebagai bentuk penegasan atas pentingnya peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu. Lalu yang ketiga ada keutamaan istri, yang ini berasal dari Medan. Jadi organisasi ini adalah organisasi yang paling politis dari ketiganya. Jadi ini yang paling berperan politis. Jika tadi yang dari Jakarta atau Batavia itu lebih ke membuat majalah untuk membaca gitu, untuk agar perempuan-perempuan ikut serta dalam sejarah pergerakan. Lalu yang Yogyakarta ini lebih kepada pendidikan, tapi yang di Medan ini lebih ke politis. Jadi mereka aktif menyuarakan tuntutan agar perempuan bisa menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat Hindia Belanda. Jadi lebih ke politis. Jadi tokoh utama dalam narasi ini adalah Maria Ulfa Santoso. Jadi ini adalah beliau adalah yang diusulkan sebagai calon wakil perempuan di Volksraad. Gitu. Lalu isi perjuangan organisasi ini seperti menyuarakan kesetaraan hak politik melalui majalah Keutamaan Istri, mengkritisi syarat pemilihan yang berat bagi perempuan, seperti kewajiban membayar pajak dengan pendapatan minimum, memprotes ketiadaan perwakilan perempuan setelah pemilu Volksraad 1939 sampai 1943. Gitu. Dan Keutamaan Istri ini juga aktif mengadakan rapat-rapat organisasi, mengajukan mosi kepada pemerintah, dan melakukan konsolidasi antar organisasi perempuan lainnya seperti Istri Indonesia dan Pasundan Istri gitu. Nah, konteks sejarah dan tantangan. Jadi kita lanjut ke bab atau subbab selanjutnya, ini konteks sejarah dan tantangan dalam organisasi perempuan Indonesia ini. Jadi perjuangan politik perempuan ini tidak terlepas dari berbagai hambatan begitu. Jadi pasti ada hambatan-hambatan yang akan dihadapi. Yang pertama adalah budaya patriarki yang sangat kuat dalam Indonesia atau masyarakat Indonesia, keterbatasan pendidikan bagi kaum perempuan, terutama bagi pribumi, lalu diskriminasi hukum kolonial, lalu internalisasi subordinasi oleh perempuan sendiri. Jadi banyak perempuan percaya tugas mereka itu hanya mendukung atau hanya kepada lebih mendukung laki-laki, jadi bukan untuk memimpin gitu. Kita lanjut ke artikel kedua yang berjudul The Role of Newspaper Published in North Sumatra During Indonesia's Independence Struggle Between 1916 until 1925, a Content Analysis. Jadi artikel ini diterbitkan atau dipublikasikan oleh F1000 Research 2023 yang merupakan jurnal luar negeri, dan pada tahun 2023 ya. Jadi artikel ini juga ditulis oleh Ikhwan Azhari dan kawan-kawannya. Jadi yang pertama ada subbab yang pertama, itu peran penting surat kabar pribumi dalam perjuangan kemerdekaan. Jadi kita tahu sendiri surat kabar ini sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan untuk mengantarkan informasi-informasi begitu. Jadi contohnya seperti propaganda itu dimasukkan oleh kaum pribumi atau kaum perjuangan itu ke dalam surat kabar. Di surat kabar ini dijadikan sebagai alat revolusi gitu, yang efektif juga, yang sangat efektif pastinya dalam sejarah perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi kita langsung saja ya. Jadi di Sumatera Utara ini, jadi kita akan membahas mengenai surat kabar yang berada di Sumatera Utara pada tahun 1916 sampai 1925. Jadi pada artikel ini menemukan 7 kategori narasi utama dalam surat kabar pribumi di Sumatera Utara yang mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia selama tahun 1916 sampai 1925. Jadi ketujuh kategori ini yakni menuntut kemerdekaan Indonesia secara langsung maupun tersirat, lalu gerakan nasional, pembangunan bangsa, persatuan, patriotisme, kritik terhadap kolonialisme Belanda, dan penderitaan rakyat Sumatera Utara akibat penjajahan. Nah, jadi temuan ini dalam artikel ini memperluas pemahaman atas kajian-kajian sebelumnya
yang hanya menyebutkan peran pers tanpa mengelaborasi bentuk dan jenis narasi yang dimuat dalam artikel. Nah, dari ketujuh narasi tersebut dalam artikel ini dijelaskan bahwa narasi gerakan nasional menjadi yang paling dominan, yakni dengan 36,73% muncul di judul, lalu 26,09% di topik, dan 23,72% di kalimat-kalimat isi artikel. Nah, jadi hal ini diwajarkan karena periode 1916 sampai 1925 ini memang merupakan masa bangkitnya gerakan nasional di Indonesia, di mana kesadaran rakyat untuk mencapai kemajuan secara mandiri ini terus meningkat. Nah, Surat Kabar Pribumi ini menjadi media ekspresi dari semangat nasionalisme di Indonesia pada masa itu. Ini narasi menuntut kemerdekaan Indonesia. Jadi meski narasi gerakan nasional sering kali muncul begitu, penulis artikel menekankan bahwa narasi menuntut kemerdekaan Indonesia adalah poin paling penting dari penelitian ini, karena kemerdekaan adalah tujuan utama dari seluruh perjuangan bangsa yang terjajah. Narasi ini juga hadir dalam berbagai bentuk, baik ajakan terbuka kepada Belanda agar memberikan kemerdekaan, atau juga seruan kepada rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaannya, ataupun juga untuk menuntut kemerdekaan. Jadi tuntutan ini juga dilakukan secara tersirat ataupun tersurat gitu. Nah, contoh nyata narasi ini juga dapat ditemukan dalam beberapa artikel surat kabar ya. Seperti jika kita lihat dalam artikel ini adalah, apakah benar Indonesia akan segera diberi kemerdekaan oleh Belanda? Nah, ini berada di surat kabar di Suara Batak tahun 1923 tanggal 27 Januari. Lalu ada juga Membebaskan Bangsa di Benih Merdeka tahun 1918 tanggal 29 Mei. Lalu ada lagi Meraih Kemerdekaan di Suara Batak tanggal 27 Agustus tahun 1921. Lalu ada lagi juga Iman dan Kemerdekaan di Mandailing 27 Januari 1923. Nah, jadi narasi-narasi semacam ini adalah narasi-narasi yang secara langsung menyuratkan bahwa bangsa Indonesia ini menuntut kemerdekaan dari pihak Belanda. Nah, itu adalah contoh narasi yang langsung. Nah, ada lagi narasi yang tidak langsung seperti Ingat Nasib yang diterbitkan Benih Merdeka tahun 1918 tanggal 30 Mei. Jadi yang menulis Indonesia Merdeka dan Bisa Bebas. Lalu Gerakan Suara Jawa 1 Juni 1918 yang mendorong pembentukan Work Club atau klub kerja untuk kemajuan ekonomi dan kemerdekaan. Lalu ada juga Kami Bertanggung Jawab, Kami Menuntut, diterbitkan oleh Benih Merdeka 16 Maret 1920 yang menyeratkan keinginan mendirikan kekuasaan pribumi sendiri. Jadi kalimat-kalimat ini itu menggambarkan semangat kemerdekaan meski tidak secara eksplisit menyebut merdeka dari Belanda. Ini dilakukan agar terhindar dari sensor sekaligus tetap mengorbankan atau maksudnya tetap mengobarkan semangat rakyat melalui makna tersirat. Nah, gerakan nasional ini juga dan tuntutan kemerdekaan ini tidak muncul tanpa adanya proses nation building, yaitu konsolidasi massa yang bertujuan membentuk identitas, tujuan, dan persepsi bersama sebagai satu bangsa. Media massa dalam hal ini surat kabar memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk identitas kebangsaan dan menyatukan rakyat. Nah, pada artikel ini mengungkap bahwa narasi seperti kritik terhadap Belanda dan patriotisme ini merupakan yang paling jarang ditemukan, terutama dalam judul artikel, karena ini disebabkan oleh tim sensor yang sangat ketat pada waktu itu yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi melalui keputusan raja atau Koninklijke Besluit tahun 1906 yang mengharuskan semua surat kabar itu menyerahkan satu salinan kepada pemerintah daerah begitu dalam 24 jam setelah diterbitkan. Selain itu juga di ketentuan dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda pasal 66A dan 66B ini mengancam hukuman penjara bagi siapapun yang menulis dan menyebarkan kebencian terhadap Belanda. Jadi meski demikian itu banyak penulis tetap berani
menyampaikan kritik tersirat, terutama di bagian isi artikel. Analisis data ini juga menunjukkan bahwa narasi kritik terhadap Belanda ini justru menjadi kategori narasi terbanyak kedua pada bagian isi artikel. Nah, uniknya banyak artikel ini yang memuat narasi ganda, seperti dalam artikel Al-Muktabas dengan kalimat memberi kesempatan bagi berbagai bangsa untuk memajukan tanah air dan bangsanya, atau suara Batak yang menulis, wahai bangsaku tercinta, ingatlah jika kita tidak segera menyatukan pikiran, kita tidak akan maju bersama. Yang pastinya ini sudah saya translate ya sebelumnya ya. Jadi kalimat-kalimat ini mengandung makna persatuan, patriotisme, dan pembangunan bangsa secara bersamaan, dan hal ini juga menunjukkan kekayaan wacana dalam satu kalimat ini sekaligus praktek untuk menyampaikan pesan kompleks secara aman dan cerdas gitu. Mungkin seperti itu adalah artikel yang saya baca. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.